main fisiknya ini menyentuh satu pintu kamar mandi. Ya ini gitu ini kamar mandinya. Jamal ini melihat satu sosok putih berkelebatan itu di depan, jelas di depan matanya. Set. Jadi bentuknya ini putih semuanya, rambutnya nih, rambutnya acakan dan memiliki aroma yang, gak enak kata Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat penyikap malam. Apa kabarnya nih? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan sobat semua selalu dilancarkan segala urusannya. Jumpa lagi di sini dengan saya Oki yang akan mencoba mengawali atau menceritakan sebuah kiriman cerita dari teman kru menyingkap malam. Kita sebut saja kiriman ini dari Mas Jamal. Kebetulan Mas Jamal ini tidak bisa hadir untuk bercerita karena beliau masih bekerja di tempat tersebut sampai sekarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai saat ini, dan yang baru menonton, saya mengucapkan selamat datang dan semoga menikmati cerita ini. Oke, mungkin saya spill dikit. Jadi cerita ini adalah Mas Jamal yang sedang bekerja di sebuah pabrik, di mana pabrik itu adalah sarang hantu. Jadi Mas Jamal ini sama teman-temannya setiap minggu bisa sampai sekali atau 2 kali itu diganggu oleh makhluk pabrik tersebut. Bagaimana untuk keseruan kisahnya? Yuk kita tonton sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, di share, komen, dan like-nya agar channel ini bisa berkembang dan sahabat semuanya bisa selalu menyaksikan kisah-kisah terbaru dari Penyingkap Malam. Oke, tanpa banyak waktu lagi, mungkin kita masuk aja ke ceritanya. Bekerja adalah suatu kegiatan yang sangat menyenangkan dan mengasihkan. Tapi teman-teman bisa bayangin, gimana kalau kita bekerja di sebuah tempat, yaitu angker, yang dulunya ini adalah banyak penunggu-penunggu tak kasat mata di tempat tersebut. Hal ini dialami oleh Jamal. Yakni Jamal ini setiap bekerja dan setiap Jamal ini melakukan aktivitas di waktu lemburnya, Jamal ini selalu mendapat sebuah kiriman atau gangguan dari makhluk penunggu tempat dia bekerja. Kurang lebih seperti ini. Waktu itu di tahun 2018, Jamal sedang mendapat tugas lembur dari perusahaannya. Yakni Jamal ini memperpanjang jam kerjanya, yaitu sampai 2 jam. Jamal ini yang tadinya pulang jam 7 malam, akhirnya Jamal nyampe ke rumah ini sampai jam 11 malam. Karena 2 jam kan. Waktu itu, jadi Jamal sedang mengerjakan sebuah pekerjaan. Pekerjaan ini nggak banyak. Cuman pekerjaan ini harus diselesaikan 2 hari. Dan karena mepet waktunya, terpaksa bos Jamal ini nyuruh si Jamal ini buat lembur lah, kita bilang. Dibilang, Jamal, mungkin kamu lembur untuk hari ini sama si Budi. Mungkin kita sebut saja Budi ya. Oke, Pak Bos. Setelah itu, Jamal bekerja. Awal-awal tidak ada apa-apa. Awal-awal berjalan seperti biasanya. Namun ketika waktu masuk jam 8 malam, ini tiba-tiba ada satu alat Jamal yang jatuh secara spontan. Atau jatuh secara tiba-tiba. Mungkin di pikiran Jamal waktu itu hanya, mungkin ini kesenggol, atau mungkin ini
tiup angin. Tapi setelah dipikir-pikir benda ini cukup berat dan untuk kegeser atau digeser ataupun kegeser sama angin itu tidak masuk dia kalah. Benda ini adalah martil atau palu. Mungkin palu ini kalau kegeser sama angin ya susah juga kan. Lalu diambillah palu ini sama si Jamal dari bawah, taruh lagi ke meja sama si Jamal. Dan Jamal ini bilang sama Budi, Budi, lu jatuhin palu ini ya. Kebetulan Budi ini kan kerjanya berdekatan atau satu meja lah sama si Jamal. Budi menjawab, ah enggak mah. Lagian ngapain amat gue jatuhin palu ini. Kurang kerjaan amat, kerjaan gue aja masih banyak. Oh mungkin, oh ya udah, pikiran Jamal, ya udah mungkin angin kali. Waktu berlanjut ketika jam setengah 9 ini, kembali Jamal mendapat satu kejadian yang aneh. Tiba-tiba Jamal ini mendengar suara bisikan dari arah belakang. Ya ini arah belakang tuh kamar mandi. Kamar mandi di sebuah pekerjaan ya. Awal hanya karena ada suara begitu, mungkin Jamal nggak terlalu peduli lah, karena kan dia berdua ini nggak mungkin takut lah si Jamal. Kedua, makin lama makin jelas lagi soalnya. Oh, dia bilang begitu. Jamal langsung sontak Jamal berbicara kepada si Budi. Dia bilang, Di, lu dengar suara nggak? Budi menjawab, suara apa nih Mal? Gue nggak ada suara apa-apa. Ah serius lu? Bilang gitu. Iya serius, gue nggak ada apa-apa. Anjrit dalam hati Jamal. Tadi awal lalu jatuh. Kedua, suara dari kamar mandi ini Jamal ini udah mulai rada takut lah. Karena kebetulan Budi nggak dengar dan cuma Jamal aja yang dengar. Ya udah, mungkin Jamal mencoba untuk memberanikan diri untuk meneruskan pekerjaannya. Karena kan selesai itu jam 9, kurang lebih masih ada waktu lagi 30 menit. Nah kira-kira selang 15 menit kemudian suara ini makin lama makin gila, makin keras suaranya dari kamar mandi. Ya ini yang tadi hanya suara sekarang suara ini makin jelas dan kebetulan suara ini jadi main fisik. Main fisiknya ini menyentuh satu pintu kamar mandi. Ya ini gitu ini kamar mandinya. Dan Jamal ini sontak kaget, wah ini nih nggak bener nih. Udah langsung bilang sama si Budi, Bud ini nggak bener nih. Si Budi bilang, kenapa mah? Lu dengar suara kan tadi? Iya, gue dengar. Ya udah, kita cabut aja lah Bud. Nanti aja kita jelasin besok. Terus si Budi bilang, ini gimana kerjaan kita belum selesai? Ya udah buru-buru cepet selesaiin. Kalau nggak selesai mungkin kita langsung selesaiin besok. Nanti kita bisa jelasin ke atasan kenapa kita cabut. Ya udah sontak Jamal langsung diberesin dah tuh kerjaannya. Diberesin cuman katanya waktu itu nggak bisa sampai selesai karena diganggu sama yang makhluk tadi. Jamal menjawab sebelumnya, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa selesai nih kerjaan ini karena semalam saya diganggu Pak. Diganggu sama siapa? Kan kamu cuma berdua, nggak ada siapa-siapa lagi di sini. Justru itu Pak, saya nggak mau nyelesain pekerjaan ini semalam. Jadi saya sama si Budi ini seperti yang Bapak perintah tadi. Saya mengerjakan satu proyek yang belum selesai, saya nyoba lah buat selesaikan bersama si Budi. Cuman saya beberapa kali itu diganggu Pak semalam, seperti palu jatuh dan suara-suara dari kamar mandi. Mungkin kalau Bapak tidak percaya, Bapak bisa cek CCTV nanti. Ya sudah jelaskan sama Jamal. Akhirnya atasannya bilang, ah kamu yang ada-ada aja ini, orang saya udah kerja lama di sini nggak kenapa-napa kok. Kemudian besok harinya bosnya ini coba buat lihat CCTV tersebut. Dicoba lihat sama bosnya dan benar saja. Jadi ada palu jatuh dari meja Jamal itu ke bawah. Palunya itu beneran jatuh tanpa digeser. Dan ini menurut bosnya mungkin suatu yang hal biasa. Karena kan bosnya orang luar kan, yang tidak percaya akan hal gituan. Ya udah, keesokan harinya kembali Jamal bekerja seperti biasa ya, normal-normal aja lah. Dan di hari itu Jamal nggak mau langsung pulang. Jamal jadi di sana pengen ngopi dulu, santai dulu bersama dengan si Budi dan ngebahas tentang soal kemarin. Dia bilang,
But ini akhir-akhir ini kenapa ya gue sering diganggu? Nggak cuman semalam, beberapa waktu lalu gue juga diganggu nih Bud. Si Budi bilang, iya gue juga sama nih diganggu. Cuman gue nggak mau ngomong, takutnya karyawan yang lain jadi nggak nyaman kerja kan. Akhirnya ya udah, kok bisa kayak gitu ya Bud? Ah nggak tau lah, yang penting gue kerja mah kerja. Ya udah, akhirnya sambil ngopi sambil ngobrol itu secara nggak langsung atau secara nggak sadar, Jamal sama Budi saking asik ngobrolnya ini, itu nggak terasa waktu jadi jam 10 malam. Bayangin, dari jam 5 atau habis isya selesai mereka ngobrol ngopi dan selesai di jam 10. Mencobalah Jamal buat pulang. Akhirnya dia bilang, Bud, ini udah malam nih, kita balik yuk, udah malam juga, gue ditungguin sama bini ntar. Ayo udah yuk kita pulang. Nah, satu keanehan terjadi di sini. Itu kebetulan kan posisi parkiran motor sama tempat Jamal bekerja ini kan rada jauh lah. Mungkin beberapa jalan beberapa meter baru tiba di tempat parkiran. Di tempat parkiran ini jadi kayak model apa ya? Model basement gitu dan banyak motor di situ. Kebetulan karyawan yang lain sudah pada pulang. Di situ hanya ada motor Jamal dan motor si Budi. Mereka berangkat bareng, pulang pun bareng. Akhirnya ya udah. Nyampe di parkiran, Budi nyalain motornya dan pamitan seperti biasa, salaman. Akhirnya Budi ini pulang lah. Itu Budi pulang lancar-lancar aja. Kemudian saat si Jamal nyalain motor, ini secara nggak logis ya, motor ini tidak bisa nyala, atau di kontak ini motor ini nyala lampunya tapi nggak bisa nyala mesinnya. Jamal mencoba buat menstarter dan coba buat bahasanya tuh diselah, di apa ya, diselah gitu motornya, tetap tidak nyala. Kemudian Jamal ini duduk sebentar sambil bakar rokok, sambil mikir kok bisa motor gue nggak nyala, tadi perasaan pas berangkat motor gue nyala aman-aman aja. Ya udah, Jamal ini nggak mau berpikiran aneh-aneh. Jamal nggak mau berpikiran negatif karena kemarin udah diganggu. Dia jadi nggak mau berpikiran aneh-aneh lagi. Jadi takutnya si Jamal ini diganggu juga di parkiran. Dan benar saja, ketika Jamal ngerokok nih, itu tiba-tiba koreknya ada yang niup dari samping. Jamal bilang, ah korek gue kenapa nih? Kok mati gini sih? Dibakar lagi lah sama si Jamal, ditiup lagi, mati lagi dikorek ini. Dan benar saja, secara tiba-tiba Jamal ini melihat satu sosok putih berkelebatan itu di depan, jelas di depan matanya. Set, sontak Jamal kaget, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ya udah, di saat itu Jamal tanpa pikir panjang langsung nyalain motornya, dikontak lagi, diselah lagi, dan benar tidak bisa nyala motor itu. Saat si Jamal sedang kontak motor, duduk di bangkunya. Ini hal yang menurut Jamal ini nggak bisa dilupain sampai sekarang. Saat Jamal duduk di motor, kuncinya nih dinyalain, di starter lah motor itu dan tidak nyala. Tiba-tiba motor ini terasa berat. Motor ini motor ini jadi kayak ada yang boncengin nih di belakang. Tapi keadaan waktu itu malamnya nggak ada siapa-siapa, cuma si Jamal aja. Pas Jamal duduk di motor, dinyalain kontaknya, Jamal kan apa? Jadi kita ngerasa kan kalau motornya ada apa gitu, apa ada pemberat, apa ada yang dudukin, ini berasa. Jamal ini seperti ada yang dudukin motornya dan Jamal ini benar saja. Pas nengok ke belakang, benar. Sosok wanita putih semua berambut panjang dan itu wanginya sangat tidak enak menurut si Jamal. Itu Jamal melihat jelas waktu itu. Dan mungkin kalau orang-orang lain bisa pingsan ketemu itu, cuma si Jamal tidak. Karena beliau ini memang ya cukup berani lah orangnya. Ketika Jamal ngelihat sosok itu percis di belakangnya. Jadi bentuknya ini
putih semuanya, rambutnya nih, oh rambutnya acak-acakan dan memiliki aroma yang, nggak enak kata Jamal. Jamal ini lari lah, langsung lari, dia ke depan lari seceng-cengnya, dan waktu itu ketemu sama security lah. Ya. Dia bilang sama security gini, Pak, saya minjem motor Pak, saya mau pulang. Kenapa lu mah? Kebetulan security sama Jamal ini kan udah teman dekat lah, udah kenal, mereka nih sering ngopi bareng. Security ini bilang, lu kenapa mal? Udah gue mau pulang, gue minjem motor lu, motor gue nggak bisa nyala. Ya mah kenapa sih, bisa juga nyala, ya udah cepetan. Akhirnya dikasih lah nih kuncinya sama si Pak Security ini, sama si Jamal. Akhirnya pulang lah Jamal, pulang selesai dia pulang. Kemudian memang dasarnya security ini kepo, atau enggak security ini mau nyoba lah nolongin si Jamal, kenapa nih motornya bisa mati. Kemarin-kemarin nggak apa-apa. Akhirnya security ini jalan menuju parkiran tempat Jamal naruh motor. Security ini jalan, dan benar saja di situ ada motor Jamal yang kontaknya ini dinyalain tapi tidak dicabut kuncinya. Ibarat kata motor masih nyala, kontaknya ini masih nyangkut nih di motor. Mungkin kalau ada orang lain bisa langsung dibawa kabur kali itu motor. Security ini mencoba buat menghampiri motor tersebut, mencoba buat memperbaikinya lah. Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, motor ini tiba-tiba kontaknya mati sendiri. Mati sendirinya itu, jadi lampunya kan nyala. Dari kejauhan kita udah lihat, jadi di motor itu ada satu lampu indikator. Apabila kita nyalain, indikatornya ini nyala. Pas nyala, kira-kira jarak 5 meteran lah, indikatornya ini mati. Security-nya ini langsung kaget. Loh, kok bisa mati itu kontak? Tadi bahkan nyala. Tetap security ini nyamperin dan akhirnya mencoba buat dibenerin dah tuh, diutak-atik. Dan benar saja, security tersebut juga diganggu oleh makhluk di situ. Jadi gini, kata security-nya, waktu gua benerin motor lu nih mal, itu awalnya gua nggak dapet dasar apa-apa mal. Ya gua niat baik, gua pikir lu besok nggak nyala pinjem motor gua lagi ya, ntar gua gimana? Untung aja gua lagi positif, kalau enggak lu pulang gimana? Masih security gitu. Waktu malam itu gua benerin motor lo, itu gua awal-awal merinding banget mal. Awal merinding banget, cuman merindingnya ini yang merinding setengah merinding lah, nggak ada rasa apa-apa kan. Pas gue duduk di motor lo mal, ini gue ngeliat lagi mal gue ngeliat itu satu sosok putih tinggi, itu rambutnya wah cak-cakan lah, seperti bilang begitu. Dan wajahnya ini seperti wajah-wajah wanita yang udah tua begitu, rusak lah, ini dia bilang begitu security-nya. Dan langsung security ini tanpa pikir panjang kembali lari dia ke pos tempat dia jaga itu, saking takutnya nih security. Dan di situ security menurut pengakuannya tidak bisa tidur sampai ketemu lawan shiftnya. Jadi security ini setelah digangguin ya udah langsung lari ke tempat posnya dan nggak bisa tidur. Keesokan harinya Jamal benar balik lagi pakai motor sih seperti ini, dan benar saja. Jadi setelah dipulangin motornya, dibalikin kuncinya, balik lagi lah ke tempat parkirannya ini. Jadi sejam sebelum mulai pekerjaan ya, Jamal ini nyamperin motornya karena nggak bisa nyala. Dan ini menurut dia nih aneh, motor tersebut tidak ada apa nih namanya cangklongan businya. Cangklongan businya ini tiba-tiba nggak ada, padahal itu motor baru, motor nggak di apa ya, motornya nggak diutak-atik lah, dan Jamal pun belum pernah ke bengkel. Itu motor nggak pernah ada kendala apa-apa, tiba-tiba cangklongan businya ini hilang. Kan aneh, tiba-tiba hilang, siapa yang nyopotin, dan di situ nggak ada karyawan lain, udah pada pulang. Situ cuma ada security sama si Jamal. Kalaupun security ini yang nyabut, ya mungkin security ini bilang semalam motor lu gue cabut cangklongnya. Security ini nggak ngapa-ngapain, jangankan nyambut cangklongnya, pas security lagi nyoba buat matiin kontaknya dan ya dipegang-pegang lah motornya ini, itu udah digangguin. Kalaupun security ini bisa mencabut cangklongnya, itu susah. Keadaan cangklong busi ini ada di dalam mesin,
Dan security ini nggak punya kunci-kunci buat nyopotin bodi motor itu. Gimana mau dicabut? Kuncinya aja nggak ada. Akhirnya waktu berlalu, ya sudah. Jamal ini mencoba buat berpikiran positif. Jamal ini mencoba nggak mau lah, gue pikir nggak ada apa-apa nih. Akhirnya ya sudah. Motornya itu nggak ada businya, belilah akhirnya si Jamal. Karena kan di sana masih ada bengkel lah. Kebetulan masih pagi juga, masih banyak bengkel-bengkel aksesoris yang buka. Dibeli cangklang businya, dipasang, dan kebetulan alhamdulillah nyala motor itu. Jadi Jamal ini bisa kembali pulang dengan motornya. Ya sudah, setelah itu Jamal mencoba buat bercerita sama si Budi. Budi bilang, ah lu yang bener, gua nggak apa-apa nih. Budi sombong begitu, karena Budi belum ditemuin. Ya udah, setelah itu Jamal mencoba buat berikhtiar. Si Jamal mencoba buat, ya ibadahnya diperkencang lah. Pak, motor gue gimana nih ya? Gue nggak bisa pulang nih. Gue nggak enak sama lu. Gue minjem motor lu mulu kan. Udah, security bilang, gue udah nyoba mal benerin motor lu semalam. Itu pas nggak lama lu pulang. Gue nyoba nih benerin motor lu. Cobalah. Gue niat itikat baik. Gue bilang dalam hati gue bilang, kalau lu motor nggak bisa nyala, ini bagaimana besok lu balik? Bagaimana ntar lu punya anak bini balik telat, lu diomelin lagi. Kata security begitu. Lu udah benerin bang? Udah gue benerin, tapi malah gua digangguin mal. Hah? Jangan kaget. Hah? Lu digangguin gimana bang? Jadi gini, mal, itu nggak lama gua turun dari pos gua. Itu kan jadi posnya buat ke basement tempat parkir itu kan memang rada jauh ya. Bisa dibilang ya 10-20 meter lah jaraknya. Pas gua jalan, itu nggak ada apa-apa mah. Gitu. Kira-kira kurang lebih selang 5 menitan lah gua nyampe di basement. Itu bulu gua pada bangun mal. Itu gua merinding sekujur badan, nggak tahu nih kenapa. Dan bener aja mah, itu pas gua pegang-pegang nih motor lo. Jadi gua ini ditampakin, gua ditongolin oleh satu sosok wanita yang rambutnya ini acak-acakan. Rambutnya ini bisa dibilang wah berantakan lah, dan mukanya ini muka wanita yang aduh serem. Pokoknya dia bilang tua, ini sebelah nih kayak hancur gitu lah. Ya, Pak Security bilang begitu. Terus lu gimana nih bang? Ya udah, gue nggak sempet benerin motor lu, gue langsung ngimbrit lari ke pos gua. Karena kan ya gimana nih mal, gue serem banget ngeliat. Ya udah, ternyata kata si Jamal, lu juga digangguin bang. Iya, iya gue digangguin. Wah bener-bener nih. Ternyata memang tempat ini tuh bisa dibilang angker lah. Bisa dibilang nih serem banget nih tempat Jamal bekerja. Nggak cuma Jamal yang diganggu. Budi sama si security ini juga digangguin. Udah keesokan harinya Jamal coba buat cerita lah ke orang pintar, atau bisa disebut itu ustadz yang biasa ngajarin Jamal ngaji lah. Ditanya, Ustadz, ini gimana ya? Saya selalu diganggu Pak Ustadz sama penunggu di tempat kerjaan saya. Dia begitu ngomong sama si Pak Ustadz. Ustadz ini bilang, ya sudah, kamu kalau diganggu mencoba buat baca bacaan yang kamu bisa lah. Mencoba buat kamu nih apa ya bahasanya, minta perlindungan sama Sang Maha Pencipta. Insya Allah kamu nggak bakal diganggu sama makhluk itu. Ya udah, akhirnya selesai. Besokannya Jamal kembali bekerja, dan Jamal nyoba mempraktekkan apa yang dikatakan oleh si Ustadz tersebut. Setiap bekerja, selagi bekerja, dan pulang bekerja, Jamal ini tidak lupa dengan berdoa. Mungkin Jamal ini diganggu karena ya kita kan hati orang nih nggak tahu. Mereka bekerja mungkin tanpa berdoa, dan Jamal ini mungkin lupa berdoa kali ya. Jadi Jamal ini diganggu oleh makhluk tersebut. Setelah Jamal mencoba berdoa,
Dan alhamdulillahnya Jamal tidak pernah diganggu lagi oleh makhluk itu. Sekalipun pernah, itu juga cuman hanya suara-suara aja, tidak bisa menampakkan dirinya makhluk ini. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga teman-teman semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi oleh Jamal ini. Kita sebelum bekerja, sebelum melakukan apa-apa, sebelum beraktivitas, jangan lupa berdoa. Selain berdoa itu gratis, berdoa itu nggak bayar kok, berdoa itu nggak mahal kok, berdoa itu gratis. Jadi sobat-sobat semua, teman-teman semua jangan lupa untuk berdoa agar minta diselamatkan dan dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Oke, mungkin saya dan kru pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkat malam, malam hari jangan kemana-mana.